Sinar kemuliaan-Mu telah memenuhi sekeliling kami. Dan kami merasakan hadirat-Mu saat hari ini Tuhan. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling kami. Memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini Dan memandang indah wajah-Mu. indah wajah-Mu. Haleluya Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah Dan wajah-Mu. memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap mau tinggal di dalam hadirat-Mu, di dalam kemuliaan-Mu. Memandang indah wajah-Mu, memandang indah hadirat-Mu. Kami terlalu bersyukur untuk kasih setia-Mu. Tinggal di dalam Engkau Tuhan. Di dalam hadirat-Mu yang menyejukkan dan menyegarkan. Bapa kami berterima kasih Tuhan. Bahkan ketika kami masih ada di dunia ini, Engkau telah menganugerahkan surga di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami dapat merasakan kedamaian yang tidak dapat kami nikmati dari kedamaian yang dunia sediakan. Dan betapa lebih lagi ketika Engkau Tuhan yang ada di surga menjemput kami di awan-awan permai. Orang-orang pilihan yang Engkau bawa masuk di dalam kerajaan sampai menjadi genap dan sempurna keselamatan yang Engkau anugerahkan di dalam hidup. Bapak di surga, terima kasih buat hadirat pagi hari ini. Kami dapat merasakan kebaikan-Mu yang sungguh dahsyat dan mulia. Kami mau tetap di sini, di dalam hadirat, di dalam kemuliaan-Mu. Terlebih lagi ketika Engkau mengangkat kami itu. Mengalami pengangkatan gereja Tuhan. Engkau menjemput kami di awan-awan permai. Sampai kami menjadi sempurna sebagaimana Kristus menyempurnakan kami.
Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Apa yang Kau firmankan pasti akan tergenapi. Kami bersyukur kami beroleh bagian di dalam kerajaan. Demi nama Yesus Tuhan, kami rindu kebenaran firman-Mu dibentangkan di tengah-tengah hidup kami. Dan kami mengalami kuasa. Haleluya. Amin. Selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan itu bangun mesbah tiap pagi di dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, tapi firman Tuhan berkata bahwa orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertinggi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, apapun keadaan kondisimu hari ini, engkau mungkin kehilangan damai sejahtera, dicuri oleh iblis. Tetapi kita berdoa agar engkau jangan pernah meninggalkan imanmu. Sebab janji Tuhan pasti digenapi. Beberapa hari terakhir ini kita saudara membaca merenungkan firman Tuhan. Bahwa Yesus sudah menyampaikan kepada murid-muridnya, ia akan ditangkap di Yerusalem, kemudian akan disalib dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, dan dia mulai membuat penyingkapan di hadapan para murid-muridnya, bagaimana dia mati dan bagaimana dia siap untuk masuk di dalam salib. Saudaraku yang diberkati, dan pada hari-hari terakhir beberapa pasal sebelumnya, dia telah menegur dengan keras para imam, para ahli-ahli Taurat. Pesan-pesan ini kemudian diikuti dengan penyingkapan, bukan dengan penyingkapan tentang kematian dan kebangkitannya saja, tetapi penyingkapan di kitab Injil Matius berbicara tentang penyingkapan apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Tanda-tanda kedatangan anak manusia dan tanda-tanda tentang kesudahan segala sesuatu. Dan lebih lagi, setelah kesudahan segala sesuatu, tanda-tanda bagaimana Yesus akan datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya. Saudara, keselamatan tidak berhenti sampai pada percaya kepada Yesus. Tidak berhenti pada saat engkau menerima Dia sebagai juru selamat. Itu masih akan, bahkan itu baru mulai untuk engkau mempersiapkan diri menjadi mempelai pengantin yang siap. Ketika engkau mengalami keselamatan daripada Tuhan oleh karena mulut mengaku, hati percaya, itu belum sepenuhnya engkau alami keselamatan. Tapi ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau baru memulai, engkau kemudian mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Perhatikanlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan. Dan di dalam Matius 24 itu bukan nubuatan, saudara, tetapi itu firman Kristus. Ya, artinya lebih daripada nubuatan. Firman Tuhan katakan perkataan-perkataan Yesus adalah roh nubuat. Kalau kita belajar dari Perjanjian Lama, perkataan-perkataan nubuatan itu disampaikan oleh para nabi. Tetapi perkataan Kristus itu adalah perkataan Allah. Dan perkataan Kristus itu adalah roh nubuat itu sendiri. Bahwa dia melakukan apa yang Tuhan firmankan. Jikalau firman Tuhan berkata bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kita harus mengerti tanda-tanda zaman. Kita ada di zaman yang seperti apa. Dan kita melihat bahwa kalau jika bukan orang-orang pilihan, maka Tuhan tidak mempersingkat waktunya. Jadi penderitaan itu yang semakin memuncak, itu Tuhan akan persingkat demi orang-orang pilihan yang sudah Dia tetapkan untuk mengalami kemenangan. Makanya saudara, kalau orang-orang pilihan itu masih sedikit, orang-orang pilihan itu tidak sungguh-sungguh berdoa, maka penderitaan itu semakin panjang, dan semakin panjang penderitaan itu, semakin memuncak, saudara. Karena firman Tuhan katakan di dalam Matius 24 yang sudah kita belajar kemarin dari ayat yang pertama, saudara, bahwa penderitaan menjelang akhir zaman itu makin lama makin menderita. Tetapi berbahagialah orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita masih mempelajari tentang Matius 24. Bagaimana roh Yesus, roh nubuat, yaitu firman Kristus, itu Dia sampaikan. Dan itu pasti digenapi, saudara. Pasti digenapi, tidak bisa tidak. Maka hari-hari terakhir adalah bagaimana engkau mempersiapkan dirimu sebagai gereja Tuhan yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus, menjemput gerejanya di awan-awan permai. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kemarin saya sudah sempat menyaksikan tentang kematian dari gembala kami,
bahwa dia tahu waktunya kapan dia pulang, karena pada akhir kehidupannya dia membereskan segala sesuatu. Saudara, bahkan seorang pendeta sekalipun, dia harus membereskan segala sesuatu. Selama kita hidup, kita sudah berusaha hidup benar. Tapi toh, pasti ada kekurangan. Siapapun itu, saudara. Dan di akhir kehidupan kita, saudara, kita tidak tahu hari kita besok atau nanti. Tapi kita betul-betul prepare. Supaya kalau Tuhan datang menjemput, kita siap, saudara. Dan yang paling penting, bukan langkah awal, tetapi langkah akhir. Bagaimana Tuhan akan datang untuk menjemput kita. Baik di dalam tubuh manusia yang fana, maupun dia menjemput kita di awan-awan permai. Saudara, kenapa manusia-manusia di dunia ini, apalagi ketika belum bertobat, suka sekali pergi yang namanya salah satunya ke diskotik, suka sekali yang mungkin pergi bertamasya, dan mereka menyebut satu kata healing, pengen healing. Saudara, kenapa orang pengen healing? Ada beberapa alasan kenapa orang pengen healing. Yang pertama, dia stres, punya banyak masalah, punya banyak hal yang dia pikirkan. Yang kedua, mungkin karena dia sudah kelelahan, ya. Orang healing karena pertama dia stres, yang kedua karena dia kelelahan, kerja terus cari uang, giliran uangnya sudah ada, ya bolehlah kita senang-senang sedikit pergi liburan, ya. Pertama stres, yang kedua healing karena kesibukan kerja tuh pengen menghilangkan segala kecapean. Yang ketiga, orang mencari healing karena di dalam hatinya mungkin memang tidak pernah ada damai. Lalu mencari lagu-lagu untuk dugem kesana kemari dengan tujuan melepaskan stres, melepaskan situasi penat. Kemudian mencari hiburan-hiburan, bisa hiburan-hiburan malam, kemudian dengan perempuan-perempuan yang tidak benar dan lain sebagainya. Katanya mau healing, saudara. Padahal healing yang ketiga ini, saudara, karena hatinya dibelenggu dosa. Mencari damai sejahtera yang tidak pernah akan dia dapatkan oleh karena kejatuhan, karena dosa mengakibatkan rasa bersalah. Rasa bersalah itu membuat orang ingin mencari kebenaran. Rasa berdosa itu ingin membuat orang ini mencari rasa nyaman di dalam hatinya, rasa penerimaan. Penerimaan itu kadang dilakukan oleh orang-orang yang sama-sama senasib sepengetahuan jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya mengapa orang LGBT pergaulannya suka dengan orang yang sama LGBT. Karena mereka mencari pembenaran bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa dibenarkan oleh komunitas yang sama. Dan saudara, pada akhir kehidupan mereka, mereka akan menyadari mana yang baik, mana yang salah. Dan kemudian mereka merasa akan membutuhkan Tuhan. Saudara, healing yang terbaik adalah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terbaik adalah lepas dari ikatan-ikatan dan belenggu dosa. Orang yang tertuduh oleh karena dia melakukan dosa adalah orang yang paling tidak bisa merasakan damai. Sekali lagi saudara, orang yang tertuduh oleh karena dia melakukan begitu banyak dosa. Amin. Orang yang tertuduh dan melakukan begitu banyak dosa tidak akan mengalami damai sejahtera karena pembenaran tidak dia temukan di dalam diri. Itu sebabnya, saudara, mengapa orang bertobat dia nangis? Karena dia bebas dari rasa tuduhan-tuduhan oleh dosa. Siapa yang menuduh kita? Iblis menuduh kita. Siapa lagi yang menuduh kita? Hati nurani kita. Jadi siapa yang menuduh kita? Diri kita sendiri. Karena hati nurani kita diciptakan untuk hidup kudus, benar, dan berkenan di hadapan. Menghadapi hari-hari menjelang kematian Yesus Kristus, dia sampaikan ini semua, bahwa kita harus mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus. Dan kita harus mempersiapkan diri, sebab kalau kita tidak mempersiapkan diri sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, maka ketika dia datang, dia mencari apakah dia mendapati adakah iman di muka bumi ini. Saudara, kita akan belajar untuk meneruskan kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius, pasal 24 ayat 9 hingga ayat yang ke-36. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan menatap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya.
Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas. Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Yesus berbicara di Matius 24 ayat 29 hingga 36 ini, yaitu tentang siksaan pada masa itu. Siksaan yang pada masa itu matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara, kita lihat bahwa di dalam Kejadian 1, saudara, tentang penciptaan, Tuhan menciptakan terang dan gelap. Tuhan menciptakan penerang-penerang di bumi, yaitu matahari dan bulan yang memantulkan cahaya dari matahari itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu sekarang bahwa ketika Tuhan menciptakan, Dia tidak sekedar menciptakan manusia, bahwa Dia menciptakan bumi dan segala isinya. Dan kita manusia ini sangat kecil. Kalau berbicara tentang manusia itu mati, kembali kepada Bapa di surga, itu hal yang kecil. Tetapi kalau kita berbicara tentang bumi dan segala isinya, sedangkan matahari, bumi akan menjadi gelap, saudara, bintang-bintang jatuh dari langit, itu saja bisa terjadi. Betapa saya membayangkan betapa kemahakuasaan Tuhan yang sangat besar, saudara. Kemahakuasaan Tuhan yang itu sangat luar biasa. Matahari jadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan goncang. Berbicara tentang ini, saudara, betapa kecilnya manusia di hadapan Tuhan. Sedangkan matahari bisa dibuat menjadi gelap seperti lampu. Manusia punya kuasa untuk mematikan lampu di kamarnya, di ruangannya. Ternyata Tuhan jauh lebih berkuasa mematikan matahari dan bulan, saudara. Jadi betapa kecilnya pemahaman kita tentang Kristus, tentang firman Allah. Bintang-bintang saja Dia perintahkan bisa jatuh. Kuasa-kuasa langit saja Dia perintahkan bisa guncang. Saudara, takut nggak kalau mendengar petir yang menyambar bagaikan kilat? Pasti takut ya, saudara. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Saudara, rahasia ini disingkapkan kepada murid-murid Kristus, yaitu kepada mereka yang percaya. Amin. Tidak disingkapkan kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dan mereka tidak percaya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah janji Tuhan bagi kita. Bahwa Dia lebih berkuasa dari semua benda-benda yang ada di seluruh antariksa ini, saudara. Jadi jangan pernah hanya karena saudara tidak percaya kepada Kristus, lalu bersikap seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang meragukan Yesus, mencobai Yesus, tidak percaya pada Yesus, kecewa dengan Yesus, bahkan ingin menganiaya Yesus. Waduh, saudara. Orang-orang yang merasa diri hebat tidak akan pernah mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Bahkan jangankan mendapat bagian, melihat saja pun tidak. Bahkan jangankan melihat, mendengarkan penyingkapan firman saja tidak. Sebagaimana murid-murid Kristus hanya mendengarkan penyingkapan firman ini melalui Yesus Kristus pada mereka, saudara. Jangan mimpi pada waktu anak manusia datang, menunjukkan dirinya di langit, di awan-awan anak manusia itu datang. Jangan mimpi Dia akan datang kepada orang-orang yang tidak percaya ini. Jangankan masuk, melihat saja tidak bisa. Bahkan mereka tidak diberikan porsi untuk mendengarkan penyingkapan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ciri-ciri orang yang Tuhan tidak kehendaki untuk masuk di dalam keselamatan.
Tidak kehendaki karena mereka berkeras hati. Tuhan menghendaki mereka selamat. Rasul Paulus saja ahli Taurat. Rasul Paulus itu saja murid dari Gamaliel. Yang dia tidak kehendaki adalah sikap sifat yang seperti ini. Mau kita ahli Farisi, ahli Taurat atau tidak. Tapi sifat seperti yang tidak kehendaki. Yang pertama, tidak percaya. Yang kedua, merasa diri benar. Yang ketiga, orang-orang yang mencobai Yesus. Orang-orang yang mempertanyakan kuasa Yesus. Orang-orang yang ketika diajarkan firman Tuhan gak ngerti-ngerti. Masa mereka bertanya, Guru, kalau ada satu orang perempuan, dia bersuamikan seorang Yahudi. Lalu kemudian orang ini mati. Kemudian dia menikah dengan adiknya. Sampai pada ketujuh bersaudara, dia menikah. Lalu di surga nanti dia dengan siapa? Lalu firman Tuhan, kamu bodoh karena tidak mengerti kehendak Allah. Kita orang-orang yang mati itu akan hidup seperti malaikat di surga. Bukan soal kawin dan maut. Jadi di dalam pikiran mereka, hidup itu hanya soal kawin mawin. Menemukan bidadari di surga dan lain sebagainya. Salah saudara. Kebenaran yang kita ketahui akan memerdekakan kita. Itu sebabnya jangan pernah tidak percaya. Jangan pernah mencoba Yesus. Jangan mempertanyakan kuasa Yesus. Jangan kita menjadi orang-orang yang bebal, yang tidak mengerti kehendak Allah. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang polos seperti murid-murid Tuhan. Banyak bertanya, banyak percaya, banyak mendengar, banyak dikoreksi oleh Tuhan. Amin. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung yang langit, ke ujung langit yang lain. Rapture terjadi, mereka mengumpulkan orang-orang pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemahakuasaan Tuhan datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya hanya akan bisa dialami oleh orang-orang pilihan Tuhan. Semua mata dunia akan melihat dia bahwa dia berkuasa dan mulia. Tapi hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang yang percaya, hanya orang-orang yang sungguh setia yang akan dikumpulkan oleh para malaikat dari ujung satu langit ke ujung langit yang lain. Saudara, tanda-tanda ini kiranya dipahami oleh gereja Tuhan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Bila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga kamu. Jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Saudara, waktu tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai manusia, tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa dia mengutus seorang seperti Nabi Elia, yaitu Yohanes, yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sekalipun kita tidak tahu kapan Tuhan datang pada kali yang kedua, tapi Tuhan akan memberikan tanda-tanda. Dan dia sudah memberikan tanda seperti pohon ara. Ya, jika kita melihat dari pohon ara, ranting-rantingnya melembut, mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Engkau tahu melihat tanda-tanda di langit, tapi tidak mengetahui tanda-tanda akhir zaman. Sebaiknya kita sungguh-sungguh bertobat, saudara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu, malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang sendiri yang tahu. Dan oleh karena orang pilihan Tuhan, dia mempersingkat waktunya supaya tidak ada penderitaan yang lebih lagi parah yang kita alami. Saudara, hari-hari ini saja, secupak gandum sedinat, banyak orang-orang yang merasakan kesulitan, bahkan di kesulitan ekonomi. Kuda hitam, kuda merah, kuda putih, kuda kuning hijau itu menandakan krisis-krisis di akhir zaman yang sementara terjadi. Tetapi yang kita nantikan adalah bukan sekedar kita melewati bagaimana krisis-krisis itu ada, saudara, tetapi bagaimana kita mengalami kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Masa kesusahan besar, kita berdoa agar kita tidak mengalami masa kesusahan yang sangat sulit itu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, pagi hari ini bahwa kedatangan Yesus di awan-awan, itulah yang kita nantikan sebagai orang percaya. Itu sebabnya jangan saudara di dalam penantian saudara menjadi orang-orang yang lelah. Saudara, orang-orang yang berhenti di tengah jalan. Ingat, Matius 24 ayat 13 berkata,
bahwa berbahagialah orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Berarti orang yang tidak bertahan sampai pada kesudahan, yang berhenti di tengah jalan, berarti dia akan binasa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puncak keselamatan yang Tuhan kehendaki adalah sampai kita mengalami pengangkatan gereja Tuhan. Dan kemudian Yesus akan berperang di perang Harmagedon, dia akan menang. Dan kemudian dia akan menghakimi orang hidup dan mati. Dan biarlah kita didapati tidak dihakimi oleh Tuhan, tetapi kita menjadi pemenang-pemenang di dalam kerajaannya di Yerusalem yang baru. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan berkata di dalam Daniel 7, ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan kerajaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, saudara, ratusan tahun sebelum Yesus menyampaikan firman Tuhan ini, Daniel sudah mendapatkan penglihatan tentang pengangkatan di awan-awan dan bagaimana Yesus Kristus, anaknya, putra tunggalnya yang kudus, itu beroleh segala kuasa. Kuasa yang sejak semula dari Kejadian 1 ayat 26 hingga 28, kuasa yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang sesungguhnya di dalam Dia. Melalui Adam yang pertama, kekuasaan itu diberikan, tetapi Adam gagal. Maka ada Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Segala kuasa telah diberikan kepadanya. Di langit dan di bumi, di surga dan di bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, segala bangsa akan tunduk kepadanya. Kekuasaan yang kekal, yang tidak akan diambil. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Wahyu 14 ayat 12 hingga 16 berkata di sini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan aku melihat, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seperti seorang anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Saudara, penuaian yang dimaksud oleh Tuhan, yaitu penuaian jiwa-jiwa yang pada akhirnya tuaian ini akan memisahkan mana lalang, mana gandum. Saudara, yang dibutuhkan di sini ialah ketekunan orang-orang yang suci, yang mau menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Haleluya. Aku berdoa dan sungguh-sungguh berdoa. Selama kita hidup, kita mulai belajar untuk memisahkan godaan, cobaan, tantangan, dosa, kemunafikan, percabulan, hawa nafsu. Terus kita singkirkan, supaya kita semakin sempurna di dalam gambar kalik Yesus. Dia sedang meng-create baru kita di dalam ciptaannya, di dalam penciptaan yang baru di dalam diri kita. Dia sedang meng-create manusia-manusia Allah. Dia sedang meng-create manusia-manusia yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mendengarkan perintahnya, dari yang tidak kudus menjadi kudus di hadapan Tuhan. Dia sudah menerima kita apa adanya. Dia sudah tutup buku semua dosa-dosa kita. Dia sudah lupakan semua pelanggaran masa lalu. Nah, kita yang hidup sekarang, marilah kita beribadah dan sungguh-sungguh menerima kuasa dari ibadah tersebut. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, aku mendengar suara dari surga berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai.
Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perbuatan kita selama hidup menyertai kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, firman yang kita sampaikan, menyertai kita, saudara. Kalau kita hidup tidak benar, itu yang kita bawa. Kalau kita hidup bertobat, berkenan kepada Tuhan, itu yang kita bawa. Makanya saudara, berapa lagi usia yang Tuhan percayakan di dalam hidupanmu? Bereskan segala sesuatu. Saya sudah bersaksi kemarin bahwa pendeta gembala sidang kami yang sudah meninggal dunia, waktu dia meninggal dunia kemarin, dia sudah sampaikan hari Sabtu, hari Minggu Papa pulang. Dia bilang begitu kepada anaknya. Hari Minggu pagi-pagi dia sudah bercukur, saudara, dia sudah bercukur janggut, dia sudah mandi dengan bersih. Dia mempersiapkan diri betul-betul. 1 minggu sebelumnya, pelayan Tuhan di gereja kami sudah membersihkan kuku-kukunya, digunting kuku-kukunya. Waktu itu saya melihat, wah, kuku Pak Gembala itu perlu dipotong. Ada bagian-bagian yang perlu dibersihkan. Lalu teman saya digerakkan Tuhan untuk membersihkannya. Bergunting dengan penuh kasih sayang pada Bapak Gembala. Bapak Gembala dalam keadaan yang waktu itu memang sedang sakit. Dan ternyata dia sudah siapkan, saudara. Dia sudah bilang kepada anaknya, Papa nanti mau meninggal, kalian siapkan ini. Lalu pendoa-pendoa menyampaikan untuk Bapak mempersiapkan diri, hal-hal yang dia harus bereskan di dalam hatinya. Seorang hamba Tuhan tidak luput dari membereskan hatinya. Amin. Dan ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita mau kembali ke rumah Bapa, kita harus suci, kudus, berkenan kepada Tuhan. Amin. Ketika dia pulang, dia sudah mandi, dia sudah bercukur. Dia sudah bilang hari Minggu Papa pulang. Sorenya jam 4 beliau meninggal dengan dia sudah melakukan pemberesan dengan orang-orang di sekitar dia. Ya, namanya kita manusia, saudara. Kita terlanjur kata-kata orang bisa ada sesuatu, saudara. Dibereskan semuanya. Dia pulang. Dia sudah membereskan segala sesuatu. Dan waktu dia meninggal dunia, betul hari Minggu dia meninggal dunia. Kami semua ada di sana, saudara. Ada di sana, dia meninggal dunia. Dia berbangun hubungan dengan Tuhan. Dia meninggal dunia, saudara. Dan apa yang kami rasakan, saudara? Kami sebagai jemaat Tuhan tahu bahwa kalau orang yang mati-mati di dalam Tuhan, beristirahat dari diri mereka, maka dia pasti pulang ke rumah Bapa. Tapi mengapa sebagai manusia kami merasakan sedih? Kami teringat semua apa yang beliau pernah tabur dalam kehidupan ini. Itu firman Tuhan yang disampaikan. Keras saudara. Tapi menetap di dalam hati. Menetap di dalam hati, saudara. Firman bilang, kita harus mempersiapkan diri jadi mempelai. Jangan buat dosa ini, dosa ini. Ada banyak anak-anak didikan, anak-anak rohaninya yang kemudian menjadi kecewa karena tegurannya begitu keras. Tapi begitu waktu hambanya ini meninggal dunia, mereka datang dengan bercucuran air mata. Lalu saya bilang, ingat pesan Pak Gembala, waktu dia masih hidup. Hiduplah dengan baik, hiduplah dengan baik. Anak-anak ini nangis. Karena apa? Sekalipun tubuh kita binasa, tapi ketika selama kita hidup, kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin waktu kita masih hidup, kita sampaikan kebenaran. Tidak semua orang bisa menerima perkataan kita. Ada yang memilih untuk tersinggung, ada yang memilih untuk menjauh, ada yang memilih untuk tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Tapi bukankah Yesus 3,5 tahun dia melayani di mana-mana, dia mengalami penolakan. Dan setelah dia mati, baru kemudian mereka mengingat segala perkataannya. Dan kemudian mereka hidup dari perkataannya tersebut. Perkataan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami, tidak semua orang bisa menerima karena pengajarannya keras, pengajarannya sangat mendidik. Tapi dengan hati Bapa dia mendidik dan mengajar. Dan waktu dia meninggal dunia, perkataan-perkataan itu muncul di dalam hati dan pikiran kami. Dia sudah menyampaikan apa yang perlu untuk gereja Tuhan. Yohanes 12 ayat 24 berkata seperti ini. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, Yesus menyampaikan,
Ayat 23-24 saya baca lagi. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kematian Yesus Kristus mengerjakan keselamatan dan akan muncul orang-orang yang menjadi muridnya yang akan lebih membawa kepada hasil yang lebih banyak. Yesus harus mati supaya dia berbuah lebih banyak lagi. Dan apa yang dialami kesaksian yang saya sampaikan tentang Pak Gembala, dia meninggal dunia. Mungkin saat ini dia meninggal dunia. Tapi apa yang dia tabur itu menghasilkan benih. Untuk menghasilkan lebih banyak lagi buah. Sungguh berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kami ingat pada waktu Bapak Gembala meninggal dunia adalah taburan nasihat, ketegasannya, ketegarannya menghadapi masalah. Dan dia dalam keadaannya meninggal dunia dalam keadaan sederhana. Bapak Ibu Saudara, adalah lebih baik satu biji gandum mati. Yesus mati bagi kita, supaya dia bertumbuh dan menghasilkan lebih banyak buah. Ya, firman Tuhan ini saya dedikasikan juga kepada Bapak Gembala, Pendeta William Tusunguli, yang telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka dan karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Pesan Tuhan pada pagi hari ini yang perlu kita ingatkan. Saudara, perhatikan tanda-tanda zaman. Nantikanlah Tuhan, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan perhatikanlah perbuatan kita. Sebab tidak ada alasan lagi untuk jatuh di dalam dosa, sesudah kita menerima pengampunan daripada Tuhan. Karena perbuatan yang kita lakukan menyertai kita sekalian, saudara. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan ketika dia mati di kayu salib, dia kemudian bangkit, dia siap naik ke surga, dia perintahkan di dalam Matius 28 ayat 18-20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pergi jadikan segala bangsa murid. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka segala sesuatu yang kuperintahkan. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, tetaplah setia, kerjakan pelayanan tugasmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu. Jangan kendor sedikit pun, saudara. Karena segala perbuatan kita akan menyertai kita. Kita bawa kemana-mana. Jadi kalau hari-hari ini terus mohon ampun dan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena tanda-tanda akhir zaman sudah semakin nyata. Marilah kita menjadi orang-orang yang dipulihkan untuk memulihkan. Terus melayani sampai Tuhan datang. Mari kita angkat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, berikan kami kekuatan untuk taat dan setia. Sehingga kami mengalami pemulihan demi pemulihan, mendengarkan suara Tuhan, bahkan melakukannya. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang telah mengalami patah semangat. Mulai menguji Tuhan dengan perkataan mereka karena tidak percaya. Tapi kami berdoa agar mereka boleh bangkit di dalam kekuatan kuasa yang berasal daripada Tuhan. Semangat mereka yang pudar tak akan kau biarkan padam. Bulu yang terkulai tak akan kau biarkan patah. Tetapi semangat yang daripada Tuhan membawa mereka pada kekekalan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang mengalami kejatuhan kembali ke dalam dosa. Agar mereka bangkit. Aku berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami patah semangat. Mereka akan bangkit kembali dalam nama Yesus. Kiranya mereka hidup oleh iman, hidup oleh kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Dan senantiasa mempertanggungjawabkan hidup mereka di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Yang hari-hari ini ketika mendengarkan firman Tuhan mereka membutuhkan kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Opung Herliana yang sakit kanker pankreas, yang harus mempersiapkan diri dijauhkan dari penyempitan pembuluh darah, sehingga dapat prepare untuk operasi yang Tuhan akan kerjakan dengan dahsyat dan luar biasa. Bahkan sebelum bisa operasi menjamah dia, kami berdoa kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Dia terus berdamai dengan Tuhan. Dia terus mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dan mujizat itu nyata. Sampai sekarang mujizat itu nyata masih ada.
Jauhkan, dipulihkan dari kanker pankreas, dan dipulihkan dari pembuluh darah yang menyempit. Kalau Tuhan kehendaki akan mengalami operasi, tetapi kehendak Tuhan yang memulihkan sempurna pun di dalam mujizatnya terjadi di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk saudara Jerry Simbolon, kakak adiknya Tuhan, keluarganya pemulihan terjadi, istri dan anak-anaknya Tuhan. Sebagaimana yang dia rindukan terjadi pemulihan di dalam keluarganya, itu boleh terjadi dalam Yesus. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang menghubungi kami, yang masih terlilit hutang, pinjaman online, yang tidak mampu membayar hutang-hutang mereka. Bapak Ibu yang sudah menelpon kami dengan segala pergumulan keluarga, rumah tangganya. Bapak, kami berdoa mengangkat tangan, melepaskan shalom dalam kehidupan mereka. Kami percaya mereka dipulihkan dan menjadi lebih daripada pemenang. Dan biarlah mereka bukan sekedar meminta jawaban doa, tetapi setia, dan terus perbuatan mereka akan menyertai langkah kehidupan mereka. Kami rindu Tuhan, kami menjadi jemaat Tuhan yang dipilih dan diangkat dan masuk ke dalam awan-awan permai di mana Tuhan memuliakan gerejanya. Bapak, terima kasih, kami mohon berkat Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang setia dalam Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang sekalipun dia masih berdosa, tapi dia rindu untuk diselamatkan. Diberkatilah orang-orang yang masih berdosa dan masih melakukan dosa, karena Tuhan sudah menyelamatkan mereka bahkan sebelum mereka sadar bahwa mereka berdosa. Dan keselamatan ini ada bagi setiap orang, karena Tuhan menyediakan matahari bagi orang benar dan juga matahari bagi orang yang jahat dan yang menolak Dia. Tetapi diberkatilah orang yang mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan sungguh-sungguh berdoa. Biarlah Engkau berdiri di depan pintu dan mengetuk dan mendapati orang membukakan pintu hatinya untuk Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, kami sambut berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati, melindungi, mengurapi, menyertai kita sampai pada akhir zaman. Lumbung-lumbungmu dibuat Tuhan, terbuka dan berhasil, dan kepadamu diberikan segala bentuk kelimpahan, sesuai dengan kekayaan dan kemurahan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, sambut berkat-berkat-Mu pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Satu jiwa satu hari saudara, harapan kita bahwa lewat pelayanan ini ada banyak jiwa-jiwa yang dijangkau untuk kemuliaan Tuhan, bahkan lebih dari 1 jiwa per hari. Demikian pula saudara, biarlah engkau setiap hari dipertemukan dengan jiwa untuk engkau bawa untuk mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi. Tuhan memberkati. Semoga pelayanan kami menjadi berkat dan semoga saudara menjadi berkat. God bless you.